Halo teman, catatan dapurku kali ini sedang berpihak pada tape lover. Ya, catatan dapurku akan membuat bluder tape. Ini asli enak banget loh. Bentuknya cantik, rasanya juga enak dan moist. Salam sehat teman masak, selamat datang di catatan dapurku. Untuk membuat bluder tape, kita perlu membuat biangnya dulu ya. Yuk langsung aja. Siapkan 100 ml air hangat kuku. Nah, ini perlu diperhatikan ya teman. Air yang digunakan itu air hangat ya, bukan air panas. Mengapa? Karena air panas akan merusak enzim raginya. Sedangkan air dingin akan memperlambat aktivitas ragi, sehingga adonan tidak dapat mengembang dengan sempurna. Jadi, yang pas itu air hangat kuku aja ya, sekitar 40 derajat Celcius. Kita tambahkan setengah sendok makan ragi instan dan 1 sendok teh gula pasir. Aduk hingga rata. Lalu tutup dan diamkan berbusa sekitar 15 menit. Nah, selagi menunggu, kita buat adonan rotinya yuk. Kita campurkan 200 gram margarin, dan 150 gram gula halus. Kita mix hingga putih mengembang. Nah, kalau sudah putih mengembang seperti ini, saatnya kita masukkan telurnya. Satu persatu. Ini mixernya, saya turunkan kecepatannya ya. Jadi speed 2 aja. Kita kocok satu persatu. Kalau sudah semua telurnya itu masuk, kita boleh naikkan lagi kecepatannya menjadi 3 atau 4. Kita kocok lagi sebentar hingga tercampur rata. Kita sisihkan adonannya sebentar. Sekarang kita siapkan bahan tepungnya. Di sini ada 300 gram terigu pro sedang. Saya pakai merek Kotobuki. Selain Kotobuki, bisa juga pakai segitiga biru ya teman. Lalu tambahkan 1 sendok teh baking powder dan 20 gram susu bubuk. Campur rata. Siapkan juga 150 gram tape yang sudah dilumatkan. Dan ragi yang tadi ya. Nah, kita lihat ya teman, kalau raginya aktif, ia akan berbuih seperti ini. Agar nanti bludernya lebih merata, saya akan memasukkan ketiga bahan ini sedikit demi sedikit secara bergantian. Saya mulai dari bahan keringnya dulu sebagian. Aduk. Lalu ragi sebagian. Dan tape sebagian, aduk rata dulu ya. Mulai lagi dari tepung, ragi, dan tapenya sampai semuanya habis ya. Nah, jika mau masukkan tapenya dan tidak menggumpal, kita bisa pakai teknik pancing, yaitu kita ambil sebagian adonan telur, lalu kita masukkan ke dalam tapenya, kita aduk-aduk rata dulu, hingga tape dan adonan telur itu tercampur rata, baru kita masukkan ke dalam adonannya. Pastikan semua bahan dan juga tapenya tercampur dengan rata dan tidak ada yang menggumpal.
Membuat bluder ini pun perlu kesabaran ya teman. Jadi kalau mau melatih kesabaran, yuk belajar praktekin bikin bolu ini. Nah, terakhir, bagi yang suka keju, kita masukkan keju parut ya. Banyaknya itu sesuai selera aja. Ini saya pakai sedikit saja. Tapi bagi teman-teman yang gak suka keju, boleh di skip. Tada, selesai. Kita masukkan ke dalam loyang yuk. Ini loyang saya pakai loyang tuban yang udah saya olesi dengan sedikit mentega dan juga ditaburi dengan sedikit terigu atau dipoles dengan minyak karlu ya. Sebelum dipanggang, adonannya kita diamkan 45 menit dulu ya. Ini sudah didiamkan 45 menit ya. Jangan lupa 15 menit yang lalu tuh saya udah panaskan oven di suhu 170 derajat Celcius. Sekarang yuk kita kasih topping dulu bludernya sebelum dipanggang. Saya pakainya parutan keju, almond slice, dan juga prunes yang saya potong kecil-kecil. Bisa juga pakai kismis ya. Ini toppingnya sesuai selera ya teman-teman. Nah teman, kalau sesuai resep ini, itu dipanggang 170 derajat Celcius selama 45 menit. Api atas bawah. Kenali oven masing-masing ya teman. Nah kalau oven saya itu oven gas, jadi cenderung panas dan cepat gosong api atasnya. Jadi saya panggang pakai api bawah dulu selama 40 menit pertama, baru saya nyalakan api atas di 5 menit berikutnya sebelum proses baking selesai ya. Jadi total baking saya tetap 45 menit. Kita cobain yuk. Wah, ini lembut loh bludernya. Dan wangi tapenya endul banget. Halus teksturnya. Lihat ini tapenya itu enggak mengendap di bawah, tetapi sungguh tercampur dengan rata. Enak banget loh ini. Kamu mau juga? Ayo bikin. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa di subscribe, tekan loncengnya, share ke temanmu, dan di like ya teman-teman, agar catatan dapurku lebih semangat lagi membagikan resep lainnya. Tuhan memberkatimu.